Malam begitu sunyi di rumah megah itu. Angin padang pasir berhembus lirih dari celah jendela. Di sebuah kamar kecil di ujung koridor lantai 2, seorang perempuan muda duduk gemetar. Namanya Siti. Usianya baru 24 tahun. Tangannya memeluk lutut, wajahnya sembab. Air mata terus menetes, menodai bantal tipis yang sudah lembab. Sejak 3 malam terakhir, ia tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali menutup mata, ia teringat tubuh besar majikan pria yang merenggut paksa kehormatannya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli. Rumah itu megah, penuh lampu kristal, tapi di sudut kecil yang gelap, ada seorang perempuan yang sedang mati perlahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya kisah nyata penuh pelajaran seperti ini bisa terus kita bagikan bersama. Siti bukan perempuan yang lemah. Di kampung halamannya di Jawa Tengah, ia dikenal rajin membantu orang tua. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya hanya berdagang sayur di pasar. Adik-adiknya masih sekolah, sering harus menunggak biaya. Ketika ada tetangga mengenalkan agen tenaga kerja, Siti tergoda. Janjinya manis, gaji besar, pekerjaan ringan, dan kontrak resmi. Dengan uang itu, Siti membayangkan bisa memperbaiki rumah reot mereka, bisa membelikan obat untuk ayah, bisa membayar sekolah adik-adiknya. Hari keberangkatan tiba. Bandara dipenuhi tangis keluarga. Ibunya menggenggam tangan Siti erat-erat. "Nak, jangan pernah lupakan sholat. Jangan terlalu percaya pada orang asing. Dan kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri." Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu. Saya akan kuat. Semua ini demi keluarga." Pesawat lepas landas. Ia berangkat dengan harapan. Tapi takdir menyiapkan luka. Rumah majikannya luas, dengan halaman penuh pohon kurma dan pintu gerbang tinggi dari besi. Dari luar tampak megah, namun bagi Siti, rumah itu terasa asing dan dingin. Hari-hari awal ia bekerja dengan penuh semangat. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, bahkan membantu menjaga anak-anak majikan. Pekerjaan berat ia jalani dengan sabar, karena setiap tetes keringat berarti masa depan keluarga di kampung. Tapi sejak awal, ia merasakan sesuatu yang janggal. Majikan pria sering menatapnya dengan tatapan panjang, dingin, namun penuh nafsu. Tatapan itu membuat bulu kuduknya meremang. Malam pertama, ketika ia baru saja hendak tidur, pintu kamarnya diketuk keras. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiam diri, pura-pura tidak mendengar. Suara langkah kaki terdengar menjauh, tapi hatinya tetap resah. Hari berikutnya, ia bekerja seperti biasa, menahan rasa cemas. Namun malamnya menjadi awal neraka. Pintu kamarnya didobrak. Sang majikan masuk, tubuh besar dan wajahnya penuh hawa nafsu. "Tolong, jangan," suara Siti gemetar. Namun mulutnya segera dibekap. Ia berusaha melawan, meronta, tapi kekuatannya kalah jauh. Malam itu, kehormatan seorang perempuan yang datang untuk bekerja direnggut dengan paksa. Tangisnya pecah, tapi hanya tembok yang mendengarnya. Setelah selesai, sang majikan pergi begitu saja, meninggalkannya terkulai di lantai. Siti menangis semalaman, berdoa lirih. "Ya Allah, kenapa aku harus melalui ini? Aku hanya ingin bekerja, hanya ingin menolong keluargaku." Pagi harinya, dengan sisa keberanian, Siti mendekati nyonya rumah. Ia ingin bercerita. Namun sebelum kata-kata keluar,
sang nyonya sudah menatap sinis. Kamu di sini untuk kerja. Jangan macam-macam. Kalau tidak mau, saya pulangkan tanpa gaji. Hati Siti remuk. Tidak ada tempat berlindung. Malam kedua datang. Kali ini lebih brutal. Pintu kamarnya dikunci dari dalam. Tubuhnya ditahan lebih keras, mulutnya dibungkam. Ia hanya bisa menangis dan berdoa dalam hati. Setelah semuanya berakhir, tubuhnya penuh lebam. Ia terbaring di lantai, menggigil, tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Hari ketiga, tubuh Siti hampir tidak sanggup bekerja. Wajahnya pucat, kakinya gemetar. Tapi majikan wanita tetap memaksanya bekerja, terus membentak tanpa peduli. Malam ketiga, pintu kembali terbuka. Siti mencoba melawan dengan tenaga terakhir. Ia meronta, menangis keras. Tolong, saya tidak kuat lagi, biarkan saya pergi. Tapi jeritan itu tak mengubah apapun. Malam itu menjadi malam paling kelam. Ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, jika memang ini akhir hidupku, ambillah nyawaku. Tapi jika Engkau masih memberiku hidup, tolong selamatkan aku dari neraka ini. Air mata dan darah bercampur jadi saksi bisu. 3 malam berturut-turut membuat tubuh Siti hancur. Ia jatuh sakit, demam tinggi, tapi tetap dipaksa bekerja. Jika ia mengeluh, ia diancam akan dipulangkan tanpa gaji, bahkan dipenjara. Hari-harinya dipenuhi teror. Setiap suara langkah di lorong membuatnya gemetar. Setiap pintu yang terbuka membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa terjebak di penjara tak berdinding. Tidak bisa lari, tidak bisa bersuara. Dalam keputusasaan, Siti menulis sepucuk surat dengan pena yang ia temukan di dapur. Kertasnya hanyalah sobekan kardus bekas. Ia menulis dengan tangan gemetar. Ibu, ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga kehormatanku. Aku ingin pulang, tapi aku terjebak. Doakan aku. Jika aku tidak kembali, jagalah adik-adikku. Aku hanya ingin kalian bahagia. Surat itu ia sembunyikan di lipatan bajunya. Ia tahu, mungkin surat itu tak akan pernah terkirim. Tapi setidaknya, ia sudah menitipkan jeritan hatinya pada sebuah tulisan.